sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asyaraful Muhattam. Dan saya bisa tunjukkan data dari Syekh Sufi besar di zaman ini. Kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sepakat, mau habaib, non habaib, mau salafi, mau NU, Muhammadiyah, kita semua cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepakat, dua sumber ini adalah sumber dalam agama kita. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi ke channel kita Tadhil TV. Jadi teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini saya akan mereaction suatu video membahas pembahasan tentang dialognya dari tim Mas Heri Pras dan Ustadz-Ustadz tersebut, kemudian dari timnya Gus Ajir Ubaidillah dan Ustadz Faris tersebut. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah lihat sama-sama live-nya kemarin. Jadi dua Ustadz Salafi atau timnya Mas Heri Pras ada memberikan satu pertanyaan yang mana Gus Ajir Ubaidillah serta temannya itu sulit untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Itu tentang apa? Tentang dalil tabaruk ke makam orang-orang solehin. Jadi Ustadz Salafi atau tim Mas Heri Pras ini memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan ini bisa membuat panjang jawaban, sehingga mereka pun saling berdebat. Pertanyaan yang satu, yakni mana dalil bahwasana dalam Quran ataupun hadis yang sahih itu dianjurkan untuk bertabaruk di makam orang-orang solehan. Namun Gus Ajir Ubaidillah dan Ustadz Faris pun menjawabnya pertanyaan tersebut, memberikan statementnya sesuai dengan daripada landasan ijtihad para ulama, menjawab daripada referensi-referensi daripada ulama-ulama kita terdahulu. Mereka menjawab sesuai daripada hadis baginda Rasulullah SAW ataupun dari Quran. Tapi yang mana dalam isinya itu dalilnya tidak ada mengarahkan kita disuruh bertabaruk ke makam orang solehin. Cuma saja mereka mengambil referensi ataupun ijtihad daripada alim ulama. Namun satu sisi dua Ustadz Salaf ini tidak terima. Mereka itu hanya minta satu jawaban saja, yakni dalil bertabaruk ke makam orang solehin, maupun dari Quran pun hadis yang sahih, tunjukkan kepada saya, kata Ustadz Salaf ini. Tetap sama, dua singa swaja ini pun menjawab sesuai daripada ijtihad para ulama, dan mereka pun menolaknya karena tidak ada sesuai dalil Quran pun hadis yang betul-betul jelas kita disuruh tabaruk ke makam orang solehin. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dengan sama-sama. Sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asyaraful Muhattam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah, ini Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sepakat, mau habaib, non habaib, mau salafi, mau NU, Muhammadiyah, kita semua cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepakat, dua sumber ini adalah sumber dalam agama kita. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Bukan badan Nabi, ya, bukan sahabat datang ambil rambut Nabi atau minum dari bekas Nabi, atau mereka bertabarruk dari tempat Nabi pernah pegang seperti di mimbar dan seterusnya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah sebutkan satu dalil sahih dari Nabi SAW. Saya tegaskan lagi, satu dalil sahih dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya. Dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin. Bismillah, alhamdulillahi wahdah.
Jadi begini. Aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya. Itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan, itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan, itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan, ya kan? Itu sebentar. Itu al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271 dan masih banyak saya enggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu imbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Ya. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad Muhammad ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Ini kan saya sudah sebutkan tadi, adat kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, masyaallah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabarruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Ulang kita. Yang pertama, tadi Ustadz nggak menyimak ya. Kita kan berkali-kali menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih tadi. Oke. Tadi kan kita menyebutkan tadi, kita satukan riwayat-riwayat. Hadis sahih, Ustaz. Hadis sahih, bukan riwayat imam-imam. Silakan. Gus Hajir silakan. Yang kedua, Ustaz, gini. Kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Nah. Silakan. Ustaz Alfa ya. Silakan, Mas. Artinya, ulama-ulama ini, Ustaz, beliau tidak mungkin ngarang. Konsekuensi ketika kita menyalahkan, apalagi menuduh kafir, apalagi menuduh kuburiyun, antum akan menyematkan gelar itu ke beliau-beliau tadi. Oke. Apakah Anda berani mengatakan itu? Oke. Anggaplah riwayat ini bermasalah. Kemudian para ulama tadi tidak memberikan taklik, tidak mengomentari. Ini bermasalah, tadi saya bawakan aja lah. Berarti ulama-ulama tadi Anda tuduh khianat berjamaah. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ini memang sahih, kalau memang Anda katakan ini salah, berarti beliau-beliau salah berjamaah. Kan konsekuensi logisnya begitu. Kalau memang ini riwayat bermasalah, tapi beliau-beliau berani menyampaikan, berarti beliau-beliau khianat ilmiah. Kan begitu? Ya. Yang ketiga yang lebih ekstrim, kalau Anda dengan serta-merta menstempeli, mohon maaf, ini serius, orang-orang yang ziarah, yang baru kemudian sebagai kuburiyun, ini sering. Ini teman-teman antum banyak, teman-teman Anda banyak yang melakukan itu. Dikit-dikit kuburiyun, ahli bid'ah, ahli syubhat. Ini bukan sesuatu yang remeh, Ustaz. Kalau Anda menyematkan itu kepada teman-teman yang bertabaruk, berarti Anda menyematkan gelar kuburiyun kepada beliau-beliau semua. Atau itulah yang beliau-beliau pahami tentang tabaruk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang antum pahami. Nanti tolong dijawab. Satu bilang nuduh kafir. Ini kalau ini strawman, Ustaz. Anda enggak pernah bilang, "Oi kafir, enggak. Oi kuburiyun, enggak pernah Anda bilang gitu. Saya tanya, ya. Ini sekaligus bantahan kepada ucapan Ustaz Faris. Ya, bisa jadi Anda tidak tahu dalilnya. Iya, memang saya enggak tahu dalilnya, Ustaz. Memang saya enggak tahu dalilnya. Mana dalilnya? Kasih tahu saya. Kan saya sudah bilang tadi, tunjukkan dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Kalau sabar.
Nah, jadi teman-teman sudah tahu isi video tadi, mereka saling berdebat, saling cekcok, saling memberikan bukti dalil mana, kemudian ini jawaban dalil mana, ini jawabannya. Tidak juga dapat diterima, maupun dari timnya Mas Hadi Pras pun dari tim Gus Ajir Ubaidillah tidak bisa menerima. Artinya apa? Agama Islam ini sangat luas, ya sangat luas, bahkan lebih daripada buih lautan. Kemudian setiap orang, bahkan ulama-ulama terdahulu itu pasti ada kekhilafan, pasti ada perbedaan daripada dalil yang mereka pelajarin, ilmu yang telah mereka pelajarin. Kenapa? Apalagi kita ini tidak langsung bertemu dengan sahabat Nabi maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya terus terang, pertanyaan dari dua ustadz salafi ini atau tim Mas Hadi Pras, saya bagus. Mereka hanya minta dalil aja, mana dalil dari Quran maupun hadis yang sahih, bahwasanya kita diarahkan atau dianjurkan untuk bertabaruk ke makam orang solehan. Dan saya juga welcome, saya suka juga menerima jawaban daripada timnya Gus Ajir Ubaidillah. Cuman satu sisi ini tidak dapat menerimanya, gitu. Karena Gus Ajir Ubaidillah ini menjawab sesuai daripada hadis Nabi, bahwasanya nanti ketika sepeninggalan aku, ikutilah 4 ini sahabatku, karena mereka bintang-bintang yang seperti di langit. Ya ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Kalau menurut pribadi saya, kita kalau berziarah atau kita bertabaruk ke makam-makam orang solihin, bahkan jangan orang solihin lah, ke makam-makam umat Islam, itu jadikan sebagai muhasabah diri kita. Jangan salah niat, ya. Yang pertama, agar kita itu jadikan tabaruk itu nggak menjadi bid'ah, yang pertama satu, jadikan itu sebagai muhasabah diri. Bahwasanya kita suatu saat bakalan kembali ke hadapan Allah Ta'ala. Kita akan seperti mereka, kita masuk ke dalam kuburan. Kemudian yang kedua, semua pangkat jabatan harta yang kita miliki bakal kita tinggal. Yang kita bawa hanyalah kain kafan putih, kemudian amal ketika kita ada di dunia. Yang ketiga adalah jadikan ini sebagaimana iktibar untuk kita. Artinya kita tidak boleh sombong. Artinya kita harus apa? Harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, berbuat baik, sedekah, membantu umat Islam, dan sebagainya. Dan yang paling puncak yang pertama ialah niatkan itu bertabaruk karena Allah dan Rasulnya. Dan karena seseorang yang ada dalam kuburan tersebut. Ada dianggap dia soleh, bagus, ulama. Ini salah pengertian. Jadi kalau itu niatnya, menurut saya itu tidak masalah. Ya mubah, boleh saja. Kemudian yang paling terakhir, dan jangan jadikan tabaruk itu sebagai ibadah kita. Ya, jangan jadikan sebagai ibadah, tapi jadikan sebagai amal. Untuk apa? Untuk mengingat pentingnya kematian. Agar kita nggak menjadi orang yang sombong, angkuh yang ada di atas muka bumi ini. Karena kita bakalan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Saya kalau seperti itu niatnya pasti nggak masalah, nggak menjadikan bid'ah. Yang buat salah fatal ini, makanya orang-orang salaf ini tidak suka, tidak menerima orang bertabaruk ke makam soleh. Kenapa? Karena banyak orang itu bertabaruk ke makam orang soleh ini salah niat. Kemudian jadikan makam ini sebagai cuan. Ini yang fatal, yang salah. Ya, mengharap berkah itu asbabnya dari orang ini, tapi karena Allah Ta'ala. Agar apa? Agar nular kesolehannya itu. Tapi tetap itu kembali kepada Allah Ta'ala. Karena semua itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-dua ini pertanyaan pun bagus, saya menerima, saya sangat ajukan jempol. Jawabannya juga bagus. Jadi teman-teman sekalian, jadilah umat Islam yang cerdas, kemudian punya pikir yang baik, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya pesan dari saya hanya satu, setiap amal jangan sampai salah niat. Karena dalam hadis kitab Arba'in, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perkara amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita itu beramalnya karena Allah dan Rasulnya, itu yang kita dapat. Tapi kalau niatnya karena lain daripada Allah dan Rasulnya, itu yang kita dapat. Nah, semua itu tergantung pada niat kita. Jadilah umat muslim atau muslimah yang cerdas, berpikir dengan baik. Makanya penting kita untuk belajar ilmu agama agar kita tidak salah menggunakan pemahaman kita ini yang karena sangat minim tentang pemahaman ilmu agama kita. Kenapa? Karena agama Islam itu sangat luas banget. Oke? Dalam hadis Nabi, khairud dunya wal akhirati ma'al ilm. Sebaik-baik dunia dan akhirat yaitu bersama ilmu. Tamam. Barakallahu fikum.